Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan prediksi soal kuantitatif TPS UTBK tahun 2021. Kali ini di bagian yang kedua. Silahkan disimak ya dari awal hingga akhir. Semoga kalian nanti bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya bisa menjadi modal kalian untuk mengikuti tes UTBK di tahun ini, dan tentunya berharap sukses untuk kalian bisa diterima di perguruan tinggi terbaik yang kalian harapkan ya. Oke. Perhatikan permasalahan yang diberikan. Permasalahan yang disajikan ini berkenaan dengan bentuk perbandingan ya. Bentuk ini adalah sering sekali muncul di soal UTBK, khususnya di model-model soal tes potensi skolastik ya, khususnya di tes kuantitatif. Kalau kita perhatikan permasalahannya, perbandingan uang Ayu dan Ita adalah 5 dibanding 8. Perbandingan uang Ayu dan Ica adalah 2 dibanding 3. Jika selisih uang Ita dan Ica 80.000, jumlah uang yang dimiliki Ayu adalah berapa? Perhatikan di sini ada perbandingan yang berkesinambungan ya, atau bersambungan ya, di mana antara Ayu dan Ita kemudian dilanjut Ita dan Ica. Tentu ini cukup mudah sebenarnya untuk bisa diselesaikan ya. Tapi kalau tidak pernah mencoba atau belum tahu strateginya, tentu juga cukup merepotkan ya. Semoga sajian selesaian ini mudah untuk kalian bisa dipakai pedoman nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang setipe ya. Oke, kita mulai dari perbandingan Ayu dibanding Ita itu 5 banding 8. Perbandingan yang kedua, Ayu dibanding Ica, uang Ayu dibanding uang Ica 2 dibanding 3. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyamakan tingkat perbandingan dari nama yang di dua persamaan ini ada, yaitu uang Ayu. Jadi uang Ayu ini nanti tingkat perbandingannya harus kita buat sama agar tersambungkan nanti perbandingan Ayu, Ita, dan Ica. Karena di sini masih belum sama, yang atas itu tingkat perbandingannya 5, yang bawah itu 2, maka kita bisa tentukan KPK-nya nanti ya, diarahkan ke KPK-nya. 5 dan 2 tentu KPK-nya 10, artinya nanti yang atas ini kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 5. Oke, jadi persamaan yang atas kalau kita kalikan 2 nanti uang Ayu dibanding uang Ita itu berarti 5 kali 2, 10, 8 kali 2, 16. Sementara yang bawah nanti uang Ayu dibanding uang Ica 5 kali 2, 10, 5 dikali 3, 15. Nah sekarang kita sudah dapatkan tingkat perbandingan Ayu itu sama ya di persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, yaitu 10. Nah sehingga ini sudah bisa kita sambungkan nanti persamaan dari uang Ayu dibanding uang Ita dibanding uang Ica. Nah, tentunya uang Ayu dibanding uang Ita dibanding uang Ica itu berarti 10, karena ini sudah sama, sudah nyambung ya, 10 banding 16 banding 15. Nah, sekarang kalau kita amati di data diberikan bahwa selisih uang Ita dan Ica itu 80.000 ya. Maka di sini kita bisa tentukan tingkat perbandingan dari selisih uang Ita dan uang Ica. Ya, selisih perbandingannya. Karena uang Ita itu perbandingannya 16, sementara uang Ica perbandingannya 15, maka selisih perbandingan uang Ita dan uang Ica ini adalah 16 dikurangi 15, tentunya 1 ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nah, sekarang kita tentukan pertanyaan yang diminta, yaitu jumlah uang yang dimiliki oleh Ayu. Nah, uang Ayu itu tingkat perbandingannya 10, sementara selisih uang Ita dan uang Ica itu perbandingannya 1, nilainya 80.000.
Nah, tentu dengan mudah uang Ayu berapa? Ya, kalau perbandingannya 10 ya. Sementara uang Ita dikurangi uang Ica itu perbandingan 180.000, berarti uang Ayu sama dengan 800.000. Oke, jawabannya adalah yang A. Permasalahan yang kedua. Ini juga sering dan sangat sering muncul ya, bentuk perbandingan berkenaan dengan volume pekerjaan. Perhatikan permasalahan yang diberikan. Sebuah rumah sedang dikerjakan oleh 7 orang pekerja dan akan selesai dalam waktu 30 hari. Ini perencanaannya 7 orang 30 hari. Pada kenyataannya setelah 6 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 3 hari. Jika pemilik rumah tetap menginginkan rumah selesai tepat waktu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa? Nah, tentu banyak pekerja yang harus ditambah karena berhenti selama 3 hari tadi ya. Oke. Jadi patokan dari penyelesaian persamaan ini berkenaan dengan volume pekerjaan ya. Nah, volume pekerjaan tentu 7 orang 30 hari ya. Berarti volume pekerjaannya adalah 7 orang kali 30 hari. 7 kali 30, 210 orang kali hari. Ya. Nah, volume pekerjaan 210 orang hari ini ya. Pada tahap pertama, setelah 6 hari bekerja, berarti nanti kalau 6 hari bekerja, yang bekerja 7 orang, berarti sudah dapat volume pekerjaan, ya tentunya 7 orang dikali 6 hari, ya. Jadi setelah 6 hari itu berarti volume pekerjaan yang sudah bisa dikerjakan 7 orang kali 6 hari. Ingat setelah itu berhenti 3 hari. Nah, karena di sini diharapkan selesai dalam waktu 30 hari, setelah bekerja 6 hari, berhenti 3 hari. Berarti masih punya waktu atau sisa hari itu dari 30 yang direncanakan dikurangi 6 yang sudah dijalankan dan berhenti 3 hari. Berarti masih punya waktu 21 hari untuk menyelesaikan. Tentu kalau orangnya tetap 7 orang ya tidak akan selesai dalam waktu 3 hari. Berarti perlu ditambah misalkan X orang. Berarti sekarang setelah berhenti 6 hari itu pekerjaannya 7 ditambah X. Ya, X ini nanti yang kita cari. 7 ditambah X dan waktunya hanya 21 hari. Nah, sekarang persamaan sudah kita dapatkan, kita tinggal menghitung berapa nilai X ya. Tentu di sini 210 sama dengan 7 kali 6 42 ya. Kemudian 7 plus X dikali 21 berarti 7 dikali 21 147 ditambah X kali 21 21X ya. Nah, ini tentunya tinggal kita hitung nanti 42 ditambah 147 ini berapa? Ya, tentunya 189 ya. Nah, nanti pindah ke ruas ini mengurangkan ke 210. 210 dikurangi 189 sama dengan 21. Ya. Oke, 210 dikurangi 189 sama dengan 21X. 21 sama dengan 21X, berarti X sama dengan 1. Berarti untuk menyelesaikan tepat waktu dengan berhenti 3 hari butuh tambahan 1 orang ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, cukup nantang ya. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan ini dikaitkan dengan himpunan, khususnya di diagram Venn ya. Nanti juga dihubungkan dengan permasalahan di kombinasi tentunya ya. Di suatu kelas terdiri dari 50 siswa, ada 32 orang siswa menyukai olahraga voli dan 27 orang menyukai olahraga basket. Dari kelas tersebut dipilih 2 siswa untuk ikut memeriahkan pekan olahraga. Banyaknya kemungkinan 2 orang terpilih adalah yang menyukai voli dan basket adalah berapa? Jadi kata kuncinya di sini adalah yang menyukai bola voli dan basket itu kita temukan terlebih dahulu, kemudian dari sini nanti akan dipilih 2 orang ya. Jadi akan dipilih 2 orang. Oke. Jadi nanti kalau kita sudah dapatkan
banyaknya yang suka voli dan basket, maka tentunya cukup bisa kita selesaikan dengan mudah nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan dengan menggunakan tentunya diagram Venn ya. Jadi ada 2 kategori di sini. Kategorinya apa? Yaitu olahraga voli dan olahraga basket ya, ada 2. Jadi kalau kita bentuk diagram Venn-nya nanti, karena ada yang suka kedua-duanya, berarti voli dan basket ini saling beririsan ya. Oke, di sini NS-nya adalah 50 ya, banyaknya siswa 50. Kemudian yang suka voli NV 32, kemudian yang suka basket 27. Nanti yang ditanyakan adalah banyaknya kemungkinan ya. Misalkan kita singkat NA saja. NA ini berarti banyaknya kemungkinan 2 siswa terpilih adalah suka voli dan basket. Nah, berarti sekarang kita cari yang suka voli dan basket. Tentu untuk bisa mendapatkan yang suka voli dan basket, ya irisannya kita tentukan terlebih dahulu. Misalkan irisannya adalah X ya. Jadi misalkan irisannya ini sebanyak X. Berarti kalau yang voli itu sebanyak 32, maka di sini tinggal 32 dikurangi X. Begitu juga yang basket itu ada 27, maka yang di sini tinggal 27 dikurangi X ya. Berarti nanti kalau 32 dikurangi X ditambah X ditambah 27 dikurangi X, nilainya sama dengan NS atau 50 ya. Oke, X sama min X bisa saling sederhanakan, NS-nya 50. 52 ditambah 27 adalah 59, tentu nilai X sama dengan 9 ya. Oke, nah sekarang yang suka bola voli dan basket itu adalah 9 ya. Nah ini sudah ketemu 9. Berarti kalau dari 9 diambil 2 ya, 9 diambil 2, jadi ada 9 orang diambil 2, tentu di sini urutannya tidak diperhatikan ya. Kalau urutan tidak diperhatikan berarti kombinasi atau permutasi. Ya, tentu kombinasi ya, kombinasi dari 9 diambil 2. Jadi NA atau 2 orang yang dipilih dari 9, berarti C 9 diambil 2. Sama dengan ya rumus kombinasi 9 faktorial per 9 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, sekarang untuk bisa menyelesaikan ini 9 dikurangi 2 itu 7 faktorial, maka 9 faktorial nanti kita arahkan ke 7 faktorial. Berarti 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial, 8 bisa dibagi dengan 2, dapat 4. 4 kali 9 sama dengan 36. Ya, berarti ada 36 kemungkinan 2 siswa terpilih adalah menyukai voli dan basket. Ya. Oke, cukup menantang ya. Ya, sekarang seseorang menabung di bank pertama kali sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal dari bank 0,5% per bulan. Banyak uang tabungan setelah 9 bulan adalah berapa? Jadi perhatikan di sini suku bunganya adalah per bulan ya. Nah, berarti nanti bisa kita gunakan perumusan bahwa bunga selama T bulan berarti persen dalam bulan dikali modal dikali T-nya tentunya dalam bulan ya. Jadi sekali lagi T ini nanti satuannya tentu karena persennya dalam bulan, T-nya ini satuannya adalah bulan ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Berarti B selama 9 bulan sama dengan 0,5%, jadi bunganya 0,5% per bulan dikali modalnya adalah 2 juta. Waktu nabungnya adalah 9 bulan ya. Oke, 0,5 itu berarti 5/10, persen itu 1/100 ya. Nah, 0,55/10, persen itu 1/100. Maka ini bisa kita sederhanakan 0,3 di bawah ya. Kemudian 9 kali 5 45, 45 dikali 2 90 ya, 90.000. Jadi bunganya 90.000
maka banyak uang setelah 9 bulan, ya berarti modal ditambah 90.000. Modalnya 2 juta ditambah 90.000, 2 juta 90.000 ya. Oke. Terakhir, Bu Rita menjual sepeda anak-anak dengan harga Rp2.500.000. Dari penjualan sepeda itu, Bu Rita memperoleh keuntungan 25%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah berapa? Jadi soal aritmatika sosial ini juga cukup sering muncul ya dalam tes skolastik karena bersifat umum dan butuh sedikit nalar kita untuk menyelesaikan ya. Oke, karena di sini untung ya, di sini untung atau kita cek dulu yang diketahui harga jual 2.500.000, kemudian untungnya persen untung adalah 25%, yang ditanyakan adalah harga beli. Maka kalau terjadi untung, maka harga jual tentunya lebih dari harga beli. Berarti untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, sekarang kita ubah untung dan harga belinya dalam persen ya, persen harga beli ya. Jadi ingat bahwa untung itu persentasenya terhadap harga beli ya. Jadi untung itu persentasenya terhadap harga beli ya. Jadi dia terhadap harga beli. Jadi kalau dinyatakan bahwa untungnya 25%, itu berarti 25% dari harga beli ya. Nah ini. Nah, sehingga nanti untungnya bisa kita ganti dengan 25% harga beli terhadap diri sendiri 100% ya. Jadi 25% kali harga beli, harga jual dikurangi harga beli berarti 100%. 100% itu berarti 1 ya, ya berarti harga beli itu sendiri. Oke, sekarang coba kita sederhanakan dari perhitungan ini. Ini 25%, ini min 100% kali harga beli. Berarti nanti kalau pindah ruas ke kiri jadinya 125% harga beli. Sama dengan harga jual. 125% berarti 125 per 100 kali harga beli, berarti harga belinya sama dengan 100 per 125 kali harga jual ya, dibalik ya. Jadi tukar tempat dibalik. Oke, kalau kita masukkan harga jualnya adalah 250.000, maka nanti 250 dibagi 125 dapat 2. Berarti di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta ya, berarti harga belinya sama dengan 2 juta rupiah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Sampai ketemu pada prediksi di soal kuantitatif TPS UTBK 2021 di bagian yang ketiga. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.